Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos. Ini berarti pemukiman normal, padang rumput, istal, adat istiadat, kepribadian, perasaan, sikap dan cara berpikir. Secara umum, etika adalah gagasan filosofis tentang segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental artinya adalah Pancasila memiliki kedudukan tertinggi dalam tata urutan peraturan yang menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental artinya aturan-aturan di bawahnya seperti UUD 1945, TAP MPR, UU, Peraturan Presiden, dan Perda tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama Pancasila mengajarkan dan menganjurkan kepada para pemeluk agama masing-masing untuk senantiasa menaati norma-norma kehidupan beragama, serta menghormati perbedaan keyakinan yang beragam antar individu. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia, di mana terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan diterapkannya Pancasila sebagai sistem etika, maka akan menjadikan masyarakat Indonesia memiliki moral dan tingkah laku yang baik. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika bagi bangsa Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pancasila juga sejalan dengan ajaran semua agama dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama manapun. Oleh karena itu, Pancasila dapat dianggap sebagai jalan tengah yang mampu menciptakan suasana saling tolong-menolong di balik segala perbedaan yang beragam, sehingga akan terciptanya kehidupan yang rukun antar masyarakat Indonesia. Berikut ini contoh penerapan norma dan etika sesuai dengan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang lain berdasarkan agama, suku, atau ras. Yang ketiga, menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Dan yang kelima, membela kebenaran. Dengan menerapkan norma dan etika sesuai dengan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai antar individu dan kelompok di masyarakat Indonesia. Sila kedua dalam Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung nilai-nilai norma dan etika yang sesuai dengan Pancasila. Norma-norma dalam sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan setiap orang dengan adil, menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta berperilaku sopan dan beradab dalam segala situasi. Etika yang sesuai dengan sila ini mengarahkan kita untuk tidak diskriminatif, menjunjung tinggi keadilan, dan berinteraksi dengan sesama dengan sikap saling menghargai dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dalam maupun di luar negara. Prinsip-prinsip ini dapat membimbing kita dalam menjalankan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan norma dan etika sesuai dengan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, memperlakukan orang dengan adil, memastikan bahwa kita tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya. Menghargai persamaan hak dan kesempatan bagi semua orang tanpa diskriminasi. Yang kedua, menghormati martabat dan hak asasi manusia. Mengakui bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan hak yang harus dijamin. Menghindari penindasan, pelecehan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap orang lain. Yang ketiga, berperilaku sopan dan beradab. Menunjukkan sikap yang sopan dan beradab dalam berinteraksi dengan orang lain, menghormati keberagaman budaya, norma, dan nilai yang ada di masyarakat, menghindari perilaku yang kasar dan menyakiti perasaan orang lain atau menimbulkan konflik.
Penerapan Sila Persatuan Indonesia. PON beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Berikut contoh penerapan norma dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menumbuhkan rasa mencintai tanah air dan berusaha menjaga nama baik Indonesia. Yang kedua, berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Kemudian yang ketiga, tidak menimbulkan keributan atau perselisihan antar masyarakat. Yang keempat, bekerja sama untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kelima, menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. Yang keenam, mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang terakhir, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Setelah membaca butir-butir dan penerapan sila ketiga, sudah sepatutnya kita mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari untuk mengamalkan fungsi dari Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Penerapan sila keempat. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung ajaran sikap saling menghormati dan menghargai orang lain. Contohnya, ikut berpartisipasi memberikan suara dalam demokrasi. Misalnya dalam pemilihan presiden jika umurnya sudah tepat untuk memilih. Menghargai pendapat orang lain dan hasil suatu musyawarah bersama. Sila keempat Pancasila mengandung nilai kerakyatan. Artinya, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Nilai tersebut erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan dapat diartikan sebagai menggunakan akal sehat dalam melakukan segala sesuatu. Sedangkan permusyawaratan berarti melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata mufakat. Sementara perwakilan artinya sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga bermakna bahwa musyawarah harus diutamakan dalam pengambilan keputusan, serta berusaha untuk selalu menghormati perbedaan pendapat. Berikut penerapan norma dan etika pada sila 4. Yang ke-1, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. 11. Mendengarkan dan menghargai saran atau kritik dari orang lain. Sila kelima dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
Berdasarkan sila ini, terdapat beberapa norma dan etika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain 1. Kesetaraan, memperlakukan semua orang dengan adil dan setara, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Menghindari diskriminasi dan memastikan setiap individu memiliki hak yang sama. 2. Berbagi, membantu dalam sesama dan saling berbagi dalam mereka yang membutuhkan, menunjukkan kepedulian sosial dengan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung atau dalam kesulitan. 3. Keadilan dalam pekerjaan, menegakkan prinsip keadilan dalam dunia kerja, termasuk memberikan hak-hak buruh, mencegah eksploitasi tenaga kerja, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang dalam mendapatkan pekerjaan. 4. Gotong royong, mengembangkan semangat kerjasama dan saling membantu di dalam masyarakat, membantu tetangga, melibatkan diri dalam kegiatan sosial bersama, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan lingkungan sekitar. Berkeadilan, yang kelima, berkeadilan dalam hukum, mematuhi hukum yang berlaku, menunjukkan sikap yang jujur, dan menjunjung tinggi keadilan dalam setiap aspek kehidupan, menghindari tindakan yang melanggar hukum dan merugikan orang lain. Baiklah, dengan menerapkan norma dan etika yang sesuai dengan sila kelima, Pancasila, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkeadilan dalam kehidupan sehari-hari.